Hai kalian semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, Karisma Kencana, yang akan selalu ngasih info update mengenai laptop-laptop terbaru dengan harga yang terjangkau pastinya. Oh ya, kali ini kita akan review bro dua buah laptop sekaligus, yang dimana dua buah laptop ini memiliki beda prosesor tapi masih dalam satu merek yang sama, yaitu Lenovo dengan tipe Lenovo V14 ITL untuk yang Intel. Kalau yang AMD itu dia ALC. Dan harga yang ditawarkan dari kedua laptop ini dia itu dibanderol di angka 5 jutaan. Untuk highlight speknya, teman-teman langsung bisa melihat bagan seperti ini, karena dari kedua buah laptop ini benar-benar kita cari yang sama. Mulai dari kalau kita lihat prosesor, ini antara Core i3 Gen 11 dan juga Ryzen 3 5300U. Terus RAM-nya sama-sama 4GB, sama-sama bisa di-upgrade. Penyimpanan sama-sama 256, dan juga kalau kita lihat kelengkapannya ini juga sama-sama belum ada OS-nya. Tapi kalau kita ngomong soal harga, ini adalah harga yang paling sering dicari sama orang-orang karena merupakan harga yang tengah-tengah, dan secara kemampuan prosesor dan juga komponen yang lain, ini bisa banget bro untuk menunjang semua pekerjaan kalian hingga 5 tahun ke depan. Nah, oleh sebab itu, data yang kita rangkum yang udah kita riset dari kedua buah laptop ini, saya berharap nantinya akan bisa membantu teman-teman untuk bisa memilih di merek laptop yang lain. Karena kalau kita ngomongin pertarungan antara Ryzen 3 dan juga Core i3, entah itu Gen 11 ataupun Gen 10 ataupun nanti gen atasnya, ini akan tetap menjadi best choice lah bro, dan paling banyak dibeli sama orang-orang karena memiliki harga yang masih relevan untuk dipakai dan juga dibungkus. Terus kalau ngomong secara kemampuan, ini juga sudah bisa mampu untuk menghandle semua pekerjaan kalian. Yang mau sekolah, oke. Yang mau kuliah juga bisa, ataupun buat kalian yang kebutuhannya untuk belajar menggunakan software editing, entah kayak Photoshop ataupun Corel, ini juga sudah mampu. Tinggal kalian mencocokkan aja kebutuhan kalian dari kedua buah laptop ini. Karena kalau kita bicara harga, ini kan mirip-mirip bro. Untuk Ryzen 3 dibanderol di harga Rp5.750.000. Sementara untuk yang Core i3, ini dia dibanderol di angka Rp5.600.000. Selisih Rp150.000 lebih mahal yang Ryzen 3. Kalau ngomong soal harga, sebenarnya harusnya si Intel ini umumnya lebih mahal, tapi di versi Lenovo untuk tipe V14G2, dia yang Ryzen 3 harganya sedikit lebih mahal, karena kalau kita lihat dari VRAM-nya, yang Ryzen 3 ini dia lebih gede bro. VRAM-nya di angka 512 MB, sedangkan untuk versi Intel ini cuma di angka 128 GB. Tapi jangan salah loh bro, dari angka yang sudah kita riset, nyatanya kalau kita melihat secara kemampuan untuk kebutuhan yang agak berat, misalkan cari hiburan buat main game, ini ada beberapa game yang kalau dilihat secara angka, oh ternyata malah veteran yang VRAM 128 GB. Saya awalnya aneh, kok bisa Intel itu lebih better dibandingkan VRAM yang lebih gede. Biar nggak penasaran, langsung aja kalian simak seperti angka ulasan untuk benchmark dan juga untuk tes gaming, yang kalau saya rangkum ini udah cukup banyak dan bisa membantu kalian kawan. Nah, gimana udah lihat kan bro ulasan pengujian tes benchmark yang kita sajikan sama kalian, yang kalau kita lihat memang perbedaan angkanya itu tidak terpaut cukup signifikan, tapi tetap bro ada yang lebih unggul antara Core i3 dan juga Ryzen 3. Kalau kita lihat dari pengujian tes benchmark global, si Ryzen 3 ini dia lebih unggul secara angka dibandingkan Core i3. Namun kalau kita melihat dari pengujian tes gaming, si Intel Core i3 ada juga yang unggul bro. Contohnya pas kita melakukan tes untuk pengujian tes di GTA 5 secara resolusi bro, kalau kita lihat si Core i3 ini malah dia bisa resolusi HD di angka 1366 x 768, tapi kalau Ryzen 3 nya cuma bisa di angka 800-600, sehingga ini agak aneh. Harusnya kalau kita melihat dari kemampuan VRAM 512 ini kan lebih better dibandingkan Intel yang cuma 128GB, tapi faktanya si Intel ini lebih better secara performan untuk permainan GTA 5. Nah, kalau kita lihat untuk ulasan benchmark yang lain di pengujian gaming, ya secara FPS mirip-mirip lah bro. Buat Valorant ya antara
selisih 2-5 fps saja. Terus untuk permainan game PES dan juga yang lain itu juga selisihnya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau kita ngomongin soal kecepatan prosesor dan juga hemat daya, ini kelihatan banget perbedaannya bro, bahwa si Intel Core i3 ini dia sedikit lebih boros dibandingkan AMD Ryzen 3. Kalau kita ngomongin soal urusan daya tahan baterai, kan kapasitasnya sama bro, di angka 38 Wh. Kalau punyanya Core i3 dia itu bertahan di angka 3-4 jam, sementara kalau punyanya Ryzen 3 dia itu bisa bertahan di angka 4-5 jam. Tentunya itu juga harus dikonfigurasi tergantung kalian gunakan buat apa. Tapi yang jelas kedua buah laptop ini untuk hardware yang lain, contohnya layar dan juga konektivitas, dia sama semua bro. Layarnya itu bukan layar terbaik kan, dia pakai TN, resolusinya itu HD dan juga layarnya anti glare. Nah, dari layar dan juga harga 5 jutaan ini menurut saya sih cukup relevan bro, karena kita tidak akan mendapatkan hardware yang cukup bagus di harga sekian. Terus kalau kita ngomongin soal opsi upgrade dan juga konektivitas, laptop ini termasuk enak. RAM-nya bisa di-upgrade, penyimpanan juga bisa dual storage, serta colokannya masih memiliki RJ45 meskipun di tempat laptop setipis ini. Mungkin teman-teman akan bisa menilai sendiri lah bro, kira-kira kalau kalian beli di merek lain akan memiliki performa yang seperti apa. Gambarannya antara Core i3 sama Ryzen 3 secara dasarnya prosesornya lebih tinggi Core i3. Tapi perlu diingat juga bro, bahwa di dalam prosesor itu ada juga VRAM, ada juga SSD yang berbeda kecepatannya. Tapi kalau ngomongin soal data penjualan, si Core i3 ini lebih banyak terjual dibandingkan Ryzen 3. Alasannya sih mungkin karena si Intel adalah pencetus teknologi pertama kali dibandingkan si kompetitor. Jadi kalau saya bisa bilang, purna jual itu akan lebih better si Intel dibandingkan AMD. Itu juga yang mungkin jadi satu alasan buat teman-teman yang cari laptop Core i3 ini lebih banyak dibandingkan Ryzen 3. Yaudah, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa saya bagi sama kalian. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe supaya kita makin semangat ngasih informasi yang berkualitas kayak gini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.